Annyeonghaseyo ya Rabun. Jumpa lagi dengan saya Sutecha. Tunggu. Kok gelap ya? White. Sekarang sudah terang. Oke. Baiklah, jumpa lagi dengan saya yang akan membahas beberapa hal-hal yang sedikit faedah. Kali ini saya akan membahas terkait sinopsis drama Korea terbaru dari Park Bo Gum, yaitu Record of Youth. Sinopsis episode pertama ya. Sinopsis seterusnya insya Allah kita akan membahas satu persatu dari sinopsisnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti channel saya mulai dari sinopsis episode 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan drama Korea Record of Youth ini. Episode pertamanya itu sudah tayang sejak hari Senin tanggal 7 bulan 9 2020. Jadwal penayangan drama Korea Record of Youth ini setiap Senin dan Selasa pukul 21.00 waktu setempat atau 19.00 waktu Indonesia Barat di TVN dan di Netflix. Nah, drama ini adalah drama terbaru Park Bo Gum yang beradu akting dengan Park Sodam. Sebelum kita masuk ke sinopsisnya, alangkah baiknya kalau teman-teman tahu dulu siapa para pemain dari drama Record of Youth ini. Pemeran utama ada Park Bo Gum, dia berperan sebagai Sae Hye Jun. Kemudian ada Park Sodam sebagai Ah Jun Ha. Kemudian ada Byun Woo sebagai Won Hae-yo. Nah, Won Hae-yo ini adalah sahabat dari Sae Hye Jun. Kemudian ada Kwon So Hyun yang berperan sebagai Kim Ji Woo. Nah, Kim Ji Woo dan Won Hae-yo ini dan Hye Jun ini bersahabat. Mereka adalah 3 sahabat. Shin Aira sebagai Kim Ye Young, dia sebagai Ibu Hae-yo. Maaf ya, pengucapan saya sedikit. Kemudian ada Shin Dong Mi sebagai Lee Min Jae. Dia di sini berperan sebagai manajer Hyejun. Kemudian ada Park So Yoon sebagai Sayong Nam. Dia sebagai ayah Hyejun. Kemudian ada Ha Hera sebagai Han Asuk, itu sebagai ibu Hyejun. Kemudian Ha Jin Hye sebagai Sa Min Gi, yaitu kakek dari Hyejun. Dan masih banyak pemain-pemain yang lain lagi. Ikuti terus channel saya karena dengan mengikutinya kalian akan tahu bagaimana bocoran atau spoiler dari drama Record of You. Oke, cek it out. Pada episode pertama terlihat Sae Hye Jun menjadi seorang bodyguard yang menjaga ketat pintu seorang aktor yang bernama Kim Gun Woo. Nah, Kim Gun Woo ini berpesan kepada Sae Hye Jun untuk tidak membiarkan seseorang yang bernama Lee Bora masuk ke dalam ruangannya. Namun, Lee Bora ini kemudian datang dengan wajah yang penuh dengan kemarahan. Lee Bora di sini bertindak sebagai cameo. Lee Bora ini memaksa masuk dan langsung menampar Kim Gun Woo. Setelah Lee Bora pergi, Gun Woo memukul Hye Jun beberapa kali hingga salah satu bagian dari wajahnya berdarah. Nah, dalam hati ia berkata bahwa saya ingin menjadi aktor terkenal seperti Kim Gun Woo. Seperti itulah yang dikatakan oleh Hye Jun. Wah, ini adalah sebuah doa dari orang yang teraniaya. Sementara itu, di tempat lain, Won Hae-yo, yaitu sahabat dari Park Bo Gum, sahabat dari Hye Jun, sedang menjalani pemotretan. Ia juga adalah seorang model terkenal dengan banyak fans.
Haeyu melihat unggahan Hyejun yang memperlihatkan wajahnya yang sedang terluka. Ia pun bertanya-tanya, apa yang membuat Hyejun seperti itu? Tak lama kemudian, ibu Hyeyo yaitu Kim Ae-yong menelponnya dan mengkritik penampilan Haeyo. Rupanya, ibu Haeyo sedang berada di sebuah salon kecantikan. Di sana ia bersama An Jong-ha, yaitu yang diperankan oleh Park So-dam sebagai seorang penata rias. Awalnya, Aeyoung sedang menunggu Jinjo. Jinjo itu seperti senior dari Ajong. Dia yang sering merias wajah dari ibu Haeyo. Namun, Jinjo tak kunjung datang. Jadi, kemudian Aeyoung yang meminta Jongha untuk meriasnya. Padahal, Jongha sudah mengatakan bahwa kemampuannya itu dalam merias belum cukup. Tapi Aeyoung tetap memaksa untuk meriasnya. Terpaksa Jongha mengiyakan karena itu kan sebuah perintah dari pelanggan, jadi dia merasa harus mengikutinya. Nah, saat Jongha tengah merias si Aeyoung ini, Jinju mulai datang. Namun Aeyoung yang sudah puas dengan riasan dari Jongha mengatakan bahwa ia ingin dirias oleh Jongha. Jinjung pun merasa Jongha telah merebut pekerjaannya. Sini sudah ada sebuah peran batin antara Jongha dan Jinju. Karena Jinju merasa bahwa Jongha ini telah merebut pelanggannya, ia juga mengancam Jongha akan membuatnya menderita jika Jongha melakukan hal seperti itu lagi. Wow. Lanjut. Dengan menaiki bus, Hyejun datang ke kantornya untuk menagih upahnya kepada Lee Tae-soo. Nah, Lee Tae-soo ini adalah agensi dari Hyejun. Hyejun kan model jadi Lee Tae-soo ini tempatnya dia menjadi seorang model. Anggap saja Lee Tae-soo lah ini yang membuat dia menjadi seorang model. Nah, namun Lee Tae-soo meminta pengertian dari Hyejun karena perusahaan sedang dalam keadaan yang sulit. Namun Hyejun pun membentak Tae-soo karena ia harus mengemis hanya untuk meminta uangnya, hanya untuk meminta gajinya. Padahal ini upahnya loh, kok tidak dibayar? Wah, kalau saya juga marah sih. Walaupun Hyejun sudah bersikeras untuk meminta upahnya, Lee Tae-soo masih juga tetap keras kepala karena tidak mau memberikan uang Hyejun, hak dari Hyejun. Hyejun pun memaksa untuk melaporkannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Wah, kasus dari Hyejun ini sebenarnya banyak dialami oleh kita sih, yang gajinya selalu tertunda, yang gajinya selalu di bawah UMR. Karena di sini juga Hyejun mengancam Lee Tae-soo, dia akan melaporkan Lee Tae-soo kepada BPJS Ketenagakerjaan istilahnya. BPJS Ketenagakerjaan sih, ke Dinas Ketenagakerjaan kalau gajinya itu tidak dibayar. Apalagi gaji yang ia dapatkan itu di bawah UMR. Nah, kemudian datanglah Min Jae. Min Jae ini adalah satu kantor dari Hyejun dan Lee Tae-soo. Nah, Min Jae ini tugasnya dia bagian keuangan. Nah, kemudian Min Jae mengancam akan membeberkan semua rahasia Lee Tae-soo kepada istrinya jika Lee Tae-soo tidak membayar gaji dari Hyejun. Nah, pada saat itu Lee Tae-soo hanya bisa terdiam dengan ancaman Lee Min Jae. Hyejun pun kembali ke ruangan Lee Tae-soo dan mereka hampir terlibat dalam perkelahian. Lee Tae-soo menganggap Hyejun ingin seperti Hyeyu, sahabatnya yang juga sebagai seorang model yang tadi ya. Nah, Hyejun pun membantah itu karena Hyeyu adalah temannya dan ia tidak ingin seperti Hyeyu. Sebelum Hyejun pergi, ia membuat surat penuntutan karena Lee Tae-soo tidak mau membayarnya. Apa yang dikatakan oleh Lee Tae-soo? Lebih baik aku bayar denda daripada aku harus membayarmu. Wah, Lee Tae-soo ini jadi racak mangga. Mereka pun
menandatangani sebuah surat pemutusan kontrak kerja. Jadi karena Hyejun tidak dibayar oleh Lee Tae-soo, makanya Hyejun ingin resign, istilahnya ingin keluar dan berhenti di agensi Lee Tae-soo. Nah, Hyejun pun dan Lee Tae-soo pun dan Hyejun menandatangani surat kontrak pemberhentian. Kemudian Hyejun pergi dari ruangan Lee Tae-soo dengan membawa suratnya. Nah, walaupun seperti itu, Hyejun ini memang orang yang sangat ikhlas dan selalu menerima apa yang terjadi. Aduh, terlalu sabar ya. Begini memang kalau orang baik. Setelah dari perusahaan, kemudian Hyejun pun berjalan kaki di luar kantor. Ia merasa sangat sedih karena harus yang pertama harus keluar dari perusahaan, kemudian kedua tidak mendapatkan gaji. Aduh, saya juga sangat sedih kalau seperti itu. Kita sudah bekerja bertahun-tahun tapi gaji pun tidak dikasih. Nah, kemudian di luar kantor, kakek Hyejun pun tiba-tiba menelpon. Hyejun yang masih dalam keadaan sangat sedih dan mata berkaca-kaca mencoba untuk menenangkan diri. Ia menarik nafas, kemudian menjawab telepon dari kakeknya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hyejun kemudian berbohong kepada kakeknya. Ia berkata sedang bersenang-senang, sedangkan yang ia alami justru sebaliknya. Setelah menutup telepon, Hyejun pun langsung bergegas menuju tempat ia bekerja pada waktu. Jadi di sini Hyejun betul-betul menjadi seseorang yang dar. Adakah di antara kalian yang seperti itu? Saya rasa banyak ya, karena ini seperti sangat konteks dengan para pekerja yang ada di luar sana. Sementara itu, ayah dan ibu Hyejun akan membuat acara makan malam bersama di rumahnya. Ibu Hyejun yang seorang asisten rumah tangga meminta izin kepada majikannya untuk pulang lebih awal. Ayah Hyejun yang seorang pekerja interior ruangan juga bekerja keras untuk mencari uang. Selain memikirkan Hyejun yang segera hamil, ia juga harus melunasi hutang ayahnya. Berbeda dengan Hyejun, Hayo berasal dari keluarga yang berada. Konfliknya di sini karena ibu Hyejun bekerja di rumah Hayo sebagai asisten rumah tangga atau sebagai pembantu. Kira-kira nih Robun, kalau kalian berada di situasi seperti ini, waduh, bagaimana perasaan kalian ketika ibu kalian bekerja sebagai pembantu di rumah sahabat kalian? Sakit. Di balik kesuksesan karir Hayo, banyak usaha yang sudah dilakukan oleh ibunya. Meskipun begitu, Hayo tidak suka banyak diatur oleh ibunya. Ia ingin sukses dengan caranya sendiri. Namun, ibunya masih saja tetap kepo. Sepulang dari kerja paruh waktu, ibu Hyejun memanggilnya dan memberikannya surat panggilan wamil. Hyejun mengatakan pada ibunya bahwa ia telah mendaftar audisi film. Jika kali ini lolos, maka ia harus menunda wamilnya. Ibu Hyejun pun terus membela Hyejun, walaupun ayah dari Hyejun itu tetap menentang. Ayah Hyejun datang ke kamar Hyejun dan memintanya untuk segera wamil agar tidak membuang waktu mudanya. Namun, apa yang dipikirkan oleh Hyejun? Hyejun merasa bahwa ayahnya dan kakaknya itu menginginkan ia untuk ikut wamil karena dia merupakan seperti beban dalam keluarganya. Dia merasa bahwa dialah yang membebani keluarganya. Nah, dengan nada tinggi, ayah Hyejun membantah ucapan tersebut. Ayah Hyejun mengomel karena keinginan Hyejun yang ingin menjadi aktor dan model. Ia menganggap bahwa mimpinya itu tidak akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Ayah Hyejun pun menyamakan dirinya dengan kakeknya yang hidupnya menjadi kacau hingga sekarang.
Jadi ini sangat kontes dengan seorang yang dengan seseorang, misalnya saya yang sangat ingin menjadi apa yang saya inginkan, namun orang tua saya menginginkan hal yang lain. Jadi sebuah konflik antara ayah dan anaknya, antara orang tua dan anaknya, bahwa keinginan orang tua itu harus diikuti. Pekerjaan yang kalian cita-citakan itu tidak penting, tapi yang terpenting adalah pekerjaan yang diinginkan oleh orang tuamu. Namun dalam drama ini si pemeran utama yaitu Hye-jun tetap bersikeras ingin mengejar impiannya. Wah, kita lihat saja. Jadi siapa kira-kira yang akan menang? Seorang yang terus kekeh untuk menjalankan impiannya, untuk merebut apa yang ia inginkan, atau keinginan dari orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah sebuah konflik yang sederhana sebenarnya, namun sangat kontes dengan kita-kita yang biasanya tidak sependapat dengan orang tua. Kemudian tiba saatnya acara Homi, yakni acara modeling yang dimana Hye-yo juga ada dalam acara tersebut. Mengetahui hal itu, Jong-ha merasa sangat bahagia dan tidak sabar untuk bertemu dengan Hye-jun. Karena pada saat acara ini Jong-ha bertindak sebagai penata rias dalam acara tersebut. Nah, Jong-ha ini adalah fans berat dari Hye-jun. Sejak zaman dahulu kala dia sudah fanatik, sangat menyukai Hye-jun dan sangat ingin bertemu dengan idolanya tersebut. Dan pada acara ini itu adalah kesempatannya untuk bertemu dengan Hye-jun, walaupun hanya sekedar melihatnya, apalagi bisa menyentuhnya. Nah, saat Hye-jun memasuki ruang rias, Jong-ha terdiam terpanah akan pesonanya. Jong-ha gugup saat harus merias wajah Hye-jun hingga ia menjatuhkan alat riasnya. Bayangkan saja kalau kita yang mencintai seseorang secara diam-diam, kemudian kita bisa melihatnya dengan sangat dekat, apalagi kita bisa meriasnya, menyentuh wajahnya. Wow, pasti kita merasa sangat greget, antara ini dalam hati ini sudah greget, seperti ada perasaan tak yang meledak. Makanya Jong-ha ini sangat gugup saat dia harus merias wajah Hye-jun, bahkan ia menjatuhkan alat riasnya. Untung saja Hye-jun yang cepat tanggap menangkap alat rias tersebut. Sementara itu di samping Hye-jun ada Hye-yo yang sedang dirias oleh Jin-jun, senior dari si Jong-ha ini. Nah, Jin-jun ini memang suka mencari perhatian para orang-orang yang terbilang orang-orang kaya kali ya. Karena ada urusan, Jin-jun pun berhenti sejenak dan meninggalkan Hye-yo sebentar. Namun make up dari Hye-yo itu belum selesai. Hye-yo pun meminta Jong-ha untuk menyelesaikan riasan wajahnya karena ia harus keluar bertemu dengan ibunya. Jong-ha tidak berani melakukan hal tersebut karena Hye-yo adalah klien Jin-jun. Tidak ingin keduanya berpikir jauh, Jong-ha pun akhirnya mau menyelesaikan riasan dari Hye-yo karena Hye-jun memaksa dan Hye-yo pun juga turut memaksa. Jadi Jong-ha merasa tidak enak. Dia pun melanjutkan make up dari Hye-yo. Belum selesai merias Hye-yo, Jin-jun sudah datang kembali. Kemudian ia marah kepada Jong-ha. Jong-ha kemudian keluar dari ruang rias dan menangis. Ia mencoba menenangkan diri sendiri agar bisa bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Toh dari acara tersebut akhirnya ia bisa bertemu dengan Hye-jun. Itulah sebenarnya tujuan utamanya. Jadi dia berusaha menenangkan bahwa saya sudah bersyukur bertemu dengan Hye-jun walaupun saya mendapatkan marah oleh senior saya. Saat sedang bergumam, tiba-tiba Hye-jun datang menemui Jong-ha. Jong-ha terkejut dan hanya bisa
terdiam. Jongha merasa sangat kaget ketika Hyejun datang menghampirinya dan Hyejun berkata, "Apakah kau menyukaiku?" Dia pun diam. Nah, itulah pertemuan antara Hyejun dan Jongha di episode pertama. Kira-kira bagaimana kisah mereka selanjutnya di episode 2, 3, dan selanjutnya? Jangan lupa ikuti terus channel saya. Kalian penasaran kan dengan kelanjutannya? Sebelum diikuti terus, sebelum dinonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, like and share, kalau perlu komen. Kemudian kalian juga bisa komen di bawah drama apa yang ingin saya spoilerkan. Oke, cukup dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.